Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Teman-teman sekalian yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain, amin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-ulfah, kerukunan. Apa itu kerukunan? Hiya al-isti'nasu bin nasi wal farhu biliqaihim. Kerukunan adalah kebahagiaan ketika bersama dengan orang-orang, wal farhu biliqaihim, dan kegembiraan ketika berkumpul atau bertemu dengan orang-orang. Yaitu kerukunan. Jadi kalau kita bersama dengan teman-teman kita, dengan orang-orang apalagi yang dikenal, yang tidak dikenal pun, kalau kita merasa tenang, merasa nyaman, merasa enak, merasa senang, merasa gembira, nggak ada permusuhan, nggak ada iri dengki, itulah yang disebut dengan kerukunan. Wa asbabuha khamsatun, sebab-sebabnya ulfah itu ada 5. Awaluha ad-din, yang pertama adalah agama. Li'anna kamalal iman yujibul atfah, karena kesempurnaan iman akan menyebabkan yang namanya kasih sayang, melahirkan yang namanya kasih sayang. Ya, maksudnya di sini adalah agama kita kalau baik, kalau bagus, sehingga bisa menjadikan iman kita sempurna, itu akan menyebabkan yang terjadinya yang namanya kasih sayang. Jadi kalau kita mempunyai iman yang sempurna, interaksi dengan orang-orang akan melahirkan yang namanya kasih sayang. Dari kasih sayang itu akan terjadilah yang namanya kerukunan. Hablum minan nasnya itu memang benar-benar terjalin seperti itu. Wasaniha, yang nomor 2, an-nasabu, nasab. Li'annal insana yahnu ala aqaribihi wa yatawaddadu ilaihim wa yakufful adza anhum. Kenapa kok nasab? Karena yang nomor 2, karena nasab itu pada dasarnya manusia yahnu, akan condong, akan lebih condong, pada hakikatnya manusia itu ya lebih condong berbuat baik terhadap kerabat-kerabatnya terlebih dahulu. Wa tawaddadu ilaihim, dan kasih sayang, merasakan sayang, menyayangi terhadap mereka. Wa yakuful adza anhum, dan mencegah mereka dari hal-hal yang membuat mereka sakit. Jadi nasab ini akan menyebabkan yang namanya menjadi penyebab terjadinya kerukunan, ya karena memang pada hakikatnya manusia akan lebih condong berbuat baik kepada keluarganya sendiri daripada ke orang lain terlebih dahulu. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innar rahima idza tamassat ta'atafat. Sesungguhnya keluarga, sanak famili, sanak rahim, ketika berkumpul, kalau bahasanya di sini idza tamassat, ketika saling bersentuhan, saling berkumpul, ta'atafat, maka terjadilah yang namanya kasih sayang. Wasalisuha al-musaharah, yang ketiga adalah kemertuaan. Li'annal insana idza ahabba irsahu ahabba kullamay yantami ilaiha. Karena manusia ketika sudah mencintai terhadap pasangannya, kekasihnya, ahabba kullamay yantami ilaiha, maka tentu dia juga akan cinta terhadap yang bersambung dengan pasangannya. Kalau saya cinta kepada istri saya, ya saya akan cinta juga terhadap mertua saya, terhadap adik ipar saya, dan lain semacamnya. Dari hal itu akan terjadilah yang namanya kerukunan. Qala Khalid bin Yazid bin Muawiyah. Khalid bin Yazid bin Muawiyah mengatakan, kana abghadu khalqillahi ilayya alu Zubair hatta tazawwajtu minhum fasaru ahabba khalqillahi ilayya. Kata Khalid, aku ini merupakan makhluk Allah yang paling membenci terhadap keluarganya Zubair. Atau makhluk Allah yang paling aku benci adalah keluarganya Zubair, kata Khalid. Tapi ketika aku menikahi salah satu dari keluarganya Zubair, maka mereka menjadi orang yang paling aku cintai. Fasoru ahabba khalqillahi ilayya.
makhluk Allah yang paling aku cintai. Sebab musyaharah, sebab menikah. Itu terjadi pada Khalid bin Yazid bin Muawiyah. Warabi'uha yang nomor 4 adalah al-birru, berbuat baik. Apa itu birru? Wa huwa al-ihsanu ilan nas, berbuat baik kepada manusia. Qala syair, ahsin ilan nasi tastab'id qulubahum, fatolama istaqbadal insana ihsanu. Berbuat baiklah kepada manusia, maka engkau akan bisa menundukkan hatinya. Fatolama istaqbadal insana ihsanu, ya karena hanya dengan berbuat baik akan bisa menundukkan hatinya. Dan dari hati yang menunduk itu nanti efeknya, sebab perbuatan baik kita, maka orang lain akan berbuat baik juga terhadap kita. Kalau kita menghormati orang lain, maka orang lain juga akan menghormati kita. Karena hakikatnya menghormati orang lain adalah menghormati diri kita sendiri. Dari hal itu, maka terjadilah yang namanya kerukunan. Wa khamisuha yang nomor 5 adalah al-akha atau ikha. Saudara, kesaudaraan, persaudaraan. Kama akha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bainal muhajirin wal ansor. Sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah ketika mempersaudarakan atau menyatukan sahabat muhajirin dan sahabat ansor. Apa tujuannya? Litaqwa rabitatuhum wa tazida ulfatuhum, agar kuat ikatannya, wa tazida ulfatuhum, dan bertambah kerukunannya. Sama seperti kita di Indonesia ini. Di Indonesia ini kan berbeda-beda suku, berbeda-beda agama. Tapi karena dinaungi yang namanya Bhinneka Tunggal Ika, meskipun perbedaan itu ada, maka kita saling menghargai, saling bersaudara, maka terjadilah kerukunan. Sebagaimana di Indonesia ini, kita kan beda-beda agama kan, banyak beda-beda suku, beda-beda bahasa. Tapi karena Bhinneka Tunggal Ika, satu NKRI, kita rakyat Indonesia, maka terjadilah yang namanya kerukunan, saling menghargai satu sama lain. Ya seperti itu. Salah satu sebab yang terakhir dari kerukunan, terjadinya kerukunan adalah persaudaraan. Wa amma fadlul ulfa, keutamaan dari ulfah, kerukunan itu apa? Fal ifadatu wal istifadatu wat ta'awunu 'alal birri wat taqwa. Keutamaan dari ulfah adalah kita akan bisa memberikan dan mendapatkan manfaat. Jadi kalau kita rukun dengan orang lain, kita bisa memberikan manfaat dan kita juga akan mendapatkan manfaat dari orang lain. Wa ta'awun 'alal birri wat taqwa, dan saling tolong menolong dalam hal kebaikan dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan hal itu, wa bidzalika tastaqimul ahwal wa taqtadil umur. Perilaku-perilaku, ahwal-ahwal akan menjadi tegak. Tastaqim akan menjadi tegak. Wa taqtadilul umur, dan perilaku-perilaku, perkara-perkara yang berhubungan dengan kita, dengan saya dan orang lain, dengan kalian dan orang lain, akan seimbang. Perkara-perkara antara kita dengan orang-orang lain akan seimbang, akan adil, taqtadil al-umur. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Nah, al-ulfah ini semua itu ya istidlalnya adalah firman Allah, wa'tasimu bihablillah. Berpegang teguhlah kalian semua terhadap talinya Allah Subhanahu wa taala, wa la tafarraqu, dan jangan berpisah-pisah. Tetaplah saling menghargai satu sama lain, saling tolong menolong, saling bahu membahu, sehingga terjadilah yang namanya kerukunan. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.